Selamat malam, Bapak, Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur pada Tuhan, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di dalam platform Zoom. Tidak terasa setelah 6 bulan ya, kita melalui tahun 2021, dan hari ini kita sudah memasuki hari yang pertama, tanggal yang pertama di bulan Juli ya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami selama setengah tahun ini, baik itu peristiwa suka, peristiwa duka, hal-hal yang membuat kita senang, hal-hal yang membuat kita sedih, tapi kita bersyukur kalau kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Tuhan kehidupan, kita masih boleh diberikan nafas oleh Tuhan, kita masih dipercayakan kesehatan, semuanya Tuhan yang punya rencana buat kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita akan mulai persoalan kita di malam hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan di dalam segala problematis kehidupan kami dipelihara oleh Tuhan, bahkan di malam hari ini kami kembali berkumpul di dalam platform Zoom untuk mengadakan persoalan doa. Terima kasih untuk setiap tarikan dan hembusan nafas yang kami boleh hirup Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan pada kami, keluarga, teman-teman, sanak saudara yang mengasihi kami, dan kami bagaimana kami ada saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur untuk segala berkat Tuhan, dan kami boleh tidak teralihkan Tuhan oleh begitu besarnya masalah yang ada di hadapan kami, tapi kami belajar menyadari bahwa Engkau lebih besar dari segala masalah kehidupan kami. Sementara kami akan memulai persoalan doa kami di malam hari ini, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memimpin jalannya persoalan doa kami dalam hari ini Tuhan, boleh berlangsung dengan baik, di awal, dengan akhirnya, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tidak terasa kita sudah melewati lebih kurang 1,5 tahun ya dengan pandemi COVID yang terus menghantui, membayangi kehidupan kita sehari-hari. Dari orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, orang-orang yang tidak tahu gitu ya, terus semakin lama lingkaran ini semakin mengecil, dan akhirnya mungkin ada teman kita, teman kantor kita, atau mungkin anggota keluarga kita yang bahkan terinfeksi oleh COVID. Semakin lama COVID ini semakin mendekat pada kita, dan kita semakin khawatir ya. Dan kita mulai merasa lelah. Kita mulai merasa, Tuhan sampai kapan kita harus hidup seperti ini? Tuhan sampai kapan kita harus pakai masker? Tuhan sampai kapan kita ketakutan ketika kita keluar rumah ya, takut ada virus ya di udara, takut mungkin kita ketemu orang di jalan, virus, ada droplet atau yang lain-lainnya. Kita merasa lelah gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala COVID ini membuat kita merasa terbatasi, merasa kita terkungkung, merasa kita seperti di penjara gitu ya. Ketika kita tidak mau bersekolah, kita tidak bisa bersekolah, kita bekerja, kita khawatir terpapar. Begitu banyak aktivitas kita yang membuat kita merasa terbatasi, dan kita merasa lelah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di malam hari ini kita akan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Dengan Lelah. Mungkin sebagian orang merasa, lagu ini terlalu klise gitu ya. Kita manusia kan punya keterbatasan. Betul, kita semua punya keterbatasan, dan kita memang bisa lelah. Tetapi ketika kita kembali memandang pada Tuhan, maka kehidupan kita semakin kembali disegarkan oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama mendengarkan dan menyanyikan pujian ini, yaitu Jangan Lelah. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang dikekuatkan, yang mengajar, yang menopang. Ya Allah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Takkan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Takkan tanda bergelombang,
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, oh, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Hey, 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 oh. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan tepuk tangan begitu. Luar biasa ya, lagu yang sangat menguatkan kita. Bagaimana kita ketika kita mau bekerja di ladangnya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Seperti anak yang terdapat di Yesaya bahwa berbahagialah setiap orang yang menantikan Tuhan, karena mereka akan terbang seperti burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak akan menjadi lelah, dan berjalan tidak akan menjadi penat, karena mereka mau berharap dan memegang teguh Tuhan sebagai pengharapan mereka. Amin. Pada malam hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Jem Patimahu dengan tema melayani masa depan, terambil dari Markus 10 ayat 45. Pada Pak Jem, waktu yang tepat kami silakan. Baik, kita akan mendengarkan satu bagian akan merenungkan firman Tuhan
Firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan yaitu melayani masa depan. Ya, bagaimana kita akan melihat dan juga membahas tentang apa sih itu pelayanan dan juga pandangan Tuhan Yesus tentang pelayanan yang kita kerjakan baik di gereja maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah, di sekolah, di kampus, di kantor maupun dimanapun kita berada. Ya, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang sekali lagi memberikan bulan yang baru di bulan yang ke-7 di tahun 2021 ini, di mana kami akan boleh sama-sama mengarungi setiap kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk setengah tahun yang Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah pimpin. Sekalipun kami boleh menjalankan tahun-tahun yang cukup berat, khususnya di tahun 2020, di tahun 2021. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap apa yang kami hadapi, kami alami dalam setiap kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah pekerjaan, kesulitan-kesulitan yang kami alami, di tengah-tengah pekerjaan, biarlah Tuhan yang kiranya terus menolong, menuntun dan memimpin, khususnya ketika kami beraktivitas, karena ada pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap menjaga, memelihara dan memberikan kekuatan, kesehatan, khususnya bagi setiap kami. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada beberapa dari kami ataupun teman-teman kami ataupun tetangga kami, mereka yang harus juga terjangkit dan juga terkena COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga kiranya berbelas kasihan bagi setiap mereka, sehingga mereka tetap diberikan kekuatan, ketabahan, dan jauhkan dari setiap pikiran-pikiran yang jahat, sehingga mereka boleh diberikan imun yang baik. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan makanan, minuman, dan juga obat-obatan yang terbaik, mereka juga boleh kembali pulih dan juga kembali kepada setiap kegiatan aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, ketika kami boleh sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah kelelahan kami, di tengah-tengah minggu di mana kami beraktivitas. Tuhan berikan kesempatan kami boleh disegarkan, baik itu melalui puji-pujian, bahkan doa. Setiap keluh kesah kami boleh naikkan kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Nah, pada saat ini kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan, Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, tema kita adalah melayani masa depan. Saya ambil dari Markus 10 ayat yang ke-45. Ya, kalau di dalam bulan Juli ini kita akan sedikit membahas tentang pelayanan, ya. Tanggal 1 ini kita akan membahas melayani masa depan, lalu kemudian tanggal 8 kita akan membahas tentang pekerja yang berkenan, ya, di hati Allah, lalu kemudian tanggal 15 itu kita akan membahas satu tema, yaitu sukacita di dalam melayani Tuhan. Tanggal 22 kesetiaan di dalam pelayanan, lalu kemudian tanggal 29 itu kita akan ada PD atau persekutuan doa misi. Ya, mari kita sama-sama boleh terus bertekun di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan bagi setiap kita. Sekalipun kita nggak bisa datang ke gereja, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kita boleh melayani dimanapun, ya, baik itu di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di manapun boleh Tuhan percayakan setiap kita ada, dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Markus 10. Kita akan mulai dari ayat yang ke-28. Ya, Markus 10 kita akan memulai dari ayat 28, nanti kita akan membaca sampai ayat yang ke-45. Ya. Mari kita melihat dari Markus 10 ayat yang ke-28. Alkitab kita LAI itu memberikan judul upah mengikut Yesus. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, ya.
Ayat 28, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, kata Petrus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ayat 31, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Lalu kemudian kita lanjutkan ke perikop yang selanjutnya, yaitu permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Ayat 35 dikatakan bahwa lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus itu mendekati Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, ya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Ya. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ayat 38, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Nah, jawab mereka, kami dapat. Nah, Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ayat yang ke-40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada dua rekannya ini, yaitu Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, ayat yang kita fokuskan adalah di ayat yang ke-45, yaitu karena anak manusia, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, mungkin teman-teman tahu ya, Bapak Ibu Saudara tahu satu lagu ya, lagu sekolah minggu itu yang judulnya Tanganku Kerja Buat Tuhan. Puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Lalu kemudian terakhir, upahku besar di surga. Ya, jadi ini menggambarkan satu pelayanan ya. Sebenarnya ini satu didikan yang salah juga ya, lagu yang rada salah gitu ya, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita di sekolah minggu ya. Kesannya bahwa ketika tangan kita sudah bekerja buat Tuhan, ketika mulut kita sudah memuji Tuhan, ketika kaki kita sudah berjalan mencari jiwa, maka ada satu upah yang pasti akan dinanti-nantikan, yaitu upah yang besar di surga. Ya, jadi pelayanan itu pasti ada upahnya. Jadi kita tentu sangat senang ya kalau diberikan kepercayaan di dalam sebuah pelayanan, betul ya? Jadi semua orang tuh senang diberikan kepercayaan ya. Saya misalnya diberikan kepercayaan melayani sebagai usher, sebagai petugas kolektan, sebagai
petugas multimedia, sebagai singer, sebagai worship leader gitu ya. Itu berarti kita diberikan kepercayaan, maka kita itu merasa bahwa kita itu sudah bisa, sudah mampu, sudah sanggup, ya, sudah dewasa, kira-kira gitu ya secara kerohanian. Ya, kita senang apalagi kalau dijanjikan ada upah ya, ada beberapa teman-teman gitu ya di gereja-gereja tertentu gitu ya, melayani yang bukan melayani firman Tuhan gitu ya, bukan khotbah, itu juga mereka ada persembahan kasih biasanya ya, ada tanda kasih dari gereja gitu. Mungkin nggak seberapa, tetapi itu merupakan satu iming-iming sesuatu hal yang menggiurkan ya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, sudah bekerja, sudah melayani, lalu ada yang namanya upah, ada yang namanya gaji, ada yang namanya berkat, ada yang namanya persembahan kasih. Nah, sebenarnya hal tersebut itu menggambarkan ya, kalau kita menginginkan upah, menginginkan tanda kasih, menginginkan persembahan kasih, menginginkan apa yang nanti kita akan dapatkan gitu ya. Itu sebenarnya menggambarkan ketidakdewasaan kita, ketidakrohanian kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus membahas tentang ritualisme keagamaan orang Yahudi di dalam hal berdoa, berpuasa, bersedekah, itu dicatat di dalam Matius pasal yang ke-6. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika motivasi kita salah, ketika tujuan kita juga salah, maka semua ritual yang kita lakukan itu adalah hal yang sia-sia. Ya, dengan istilah kamu sudah mendapat upahmu, dan upahmu itu bukan dari Bapa dan bukan dari surga. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan di dalam ritualisme agama Yahudi tentang doa, tentang berpuasa, tentang memberikan sedekah, yaitu menjadi tolok ukur bagi kita untuk melakukan kegiatan keagamaan kita. Apakah kita mau menerima pujian dari manusia atau kita menerima pujian atau upah dari Tuhan? Jawaban doa dari manusia atau jawaban doa dari Tuhan? Saudara, sebenarnya apa sih itu yang namanya pelayanan? Ya, kita mungkin tahu istilah hamba Tuhan atau yang mungkin kita kenal sebagai mungkin pendeta, penginjil, pastor atau senior pastor, atau mungkin di gereja-gereja lain itu ada sebutan PS gitu ya, pastor senior ya. Lalu kemudian kita juga melayani di gereja sebagai usher, pemusik, singer, worship leader ya. Itu kita melayani di bawah mimbar aja itu udah ya. Apalagi kita jadi pembicaranya ya, jadi hamba Tuhannya, jadi penginjilnya, pendetanya, jadi pastornya. Wah, itu sesuatu hal yang keren gitu ya. Ya, apalagi kalau yang kita kerjakan itu menjadi viral ya. Bahasa keren kita, bahasa zaman now itu adalah viral gitu ya. Viral itu berarti penyebaran secara cepat suatu informasi di media online gitu ya. Nah, mungkin teman-teman tahu yang namanya YouTube ya, YouTube ya. Berapa banyak dari kita yang punya channel YouTube ya. Nah, kalau kita punya channel YouTube, kita pengen video kita itu di-like gitu ya, di-subscribe. Terus like-nya juga banyak, bahkan subscribernya itu juga banyak gitu ya. Kita pengen ya kalau kita membuat sesuatu itu lalu kemudian apa yang kita buat itu menjadi viral, menjadi viral. Ya, kenapa kita pengen jadi viral? Saya pengen jadi viral atau kita jadi viral itu supaya saya itu jadi terkenal. Kalau orang kenal saya, wah siapa yang nggak kenal Jaime? Kira-kira gitu kan ya. Jadi apa yang sudah tadi kita bahas baik itu upah ataupun viral itu merupakan satu pemikiran duniawi, ya, pemikiran yang bukan rohani. Ya, saya melakukan sesuatu, saya mendapatkan upah, pujian dari manusia. Saya mengerjakan sesuatu, lalu kemudian yang saya kerjakan itu viral. Ya, itu semua itu jauh dari apa yang Tuhan Yesus inginkan. Ya, dari 2 perikop yang tadi kita udah baca, ya, Tuhan Yesus itu
adalah seorang yang sangat radikal, ya. Dia itu punya prinsip-prinsip yang berbeda dengan dunia. Jadi kalau dunia bicara tentang materi, maka Tuhan Yesus bicara tentang prinsip rohani. Itu sesuatu hal yang kontradiktif, ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya seluruh pasal 10 dari kitab Markus itu ya, kita misalnya mulai dari ayat yang pertama ya sampai ayat yang ke-12. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, yaitu bicara tentang apa? Tentang perceraian, ya. Mungkin kita bertanya ya, kenapa sih sampai orang bercerai? Ya, pasti itu adalah masalah ego, betul ya? Kenapa sampai suami istri bertengkar, berselisih, mempertahankan pendapatnya, mempertahankan pandangannya, lalu kemudian bertengkar saking sengitnya sampai istilah saya mau pisah aja sama pasangan saya, bercerai, ya. Itu permasalahan ego, ada sesuatu hal yang dipertahankan. Lalu kemudian ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 ya, itu soal anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus ya. Itu bicara tentang hanya orang-orang yang punya pemikiran seperti anak-anak yang layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena ini bicara tentang ego lagi, ya, ego lagi. Apakah anak-anak punya ego? Ya, saya nggak yakin mereka punya yang namanya ego. Ya. Anak-anak itu nggak punya ego. Ya. Anak-anak itu punya ego karena dibentuk sama lingkungan, sama kita, sama orang tua. Betul ya? Kalau mungkin teman-teman mungkin dulu pernah punya anak yang pertama, bagaimana anak pertama itu diperhatikan sedemikian rupa, dia nangis di ruangan sebelah, ya kita langsung datengin ruangan tersebut, entah dia itu laparkah, auskah, atau kepanasan, kedinginankah, atau dia BAB kah, atau dia pipiskah. Pak Kim, suaranya hilang. Nah, jadinya anak-anak itu punya yang namanya kepolosan, kepemilikan, ya. Jadi anak-anak itu nggak punya yang namanya ego. Nah, lalu kemudian kita lanjut lagi di perikop yang ketiga, itu di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27, ya. Perikop di ayat yang ke-17 sampai ayat 27 itu bicara tentang orang kaya yang sulit masuk surga. Ya, pertanyaannya adalah kenapa orang kaya susah masuk surga? Ini permasalahan kerendahan hati, lihat ya, ego lagi. Ya. Jadi makanya Tuhan Yesus tuh pakai perumpamaan seekor unta yang harus dipreteli bebannya, bawaannya, lalu kemudian dia harus menundukkan dirinya, menundukkan kepalanya, supaya dia masuk ke dalam pintu yang kecil. Nah, beberapa minggu yang kemarin kita sudah bahas ya di dalam kebaktian umum ya tentang unta yang masuk ke dalam pintu melalui pintu yang kecil ini ya. Jadi onta bisa masuk melalui pintu yang kecil, tetapi syaratnya bebannya, bawaannya itu dipreteli. Lalu kemudian dia harus menundukkan kepalanya, menundukkan badannya supaya badannya itu bisa masuk melalui pintu yang kecil. Nah, bisa masuk ya, tapi harus meninggalkan bawaannya, harus merendahkan dirinya. Ayat yang ke-28 sampai 31 yang tadi kita sudah baca itu ya pertanyaan Petrus tentang upah. Yang sebenarnya ini berkaitan dengan orang kaya yang tadi, yang tidak mau meninggalkan hal-hal dunia, tidak mau meninggalkan hartanya, tidak mau meninggalkan materinya, tidak mau meninggalkan kekayaannya. Ya. Nah ini permasalahan apa lagi? Ini permasalahan ego lagi. Ya, ini permasalahan ego lagi. Makanya Petrus bilang, Tuhan lihat, kita sudah meninggalkan semuanya. Upah apa yang akan kami terima? Ya, Tuhan Yesus bilang,
kamu akan menerima ya 100 kali lipat upah. Ya, menariknya adalah di ayat yang tadi itu ada disebutkan semua relatif kita ya, semua relasi kita dalam keluarga ya. Ada papa, ada mama, ada saudara laki, saudara perempuan, anak-anak, semuanya disebutin. Pertanyaannya kenapa nggak ada istri ya? Saya lagi bertanya-tanya kenapa nggak istri ya? Ya, dengan meninggalkan papa, mama, ya, dengan meninggalkan keluarga kita ya, dengan meninggalkan sanak keluarga kita, ya, semuanya itu kita masih punya hubungan relasi begitu ya, yang tidak tergantikan. Tetapi ketika ngomong istri, wah ya, waktu Tuhan Yesus bilang nanti kita akan punya 100 papa, 100 mama, ya. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa nggak ada Tuhan Yesus sebut istri gitu ya? Apakah kita nanti enggak seperti itu ya. Jadi seorang penafsir tuh menafsirkan seperti ini ya. Pada masa ini sebenarnya yaitu mengacu pada saudara-saudara seiman ya di dalam Tuhan ya. Ketika seorang itu mengikuti Yesus, maka dia akan bergabung dalam keluarga kerajaan Allah ya. Dia akan bergabung dengan keluarga kerajaan Allah. Jadi dia mengatakan bahwa masalah upah gitu ya yang Petrus maksudkan itu adalah upah secara dunia ya, tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan ini adalah upah secara surgawi ya. Kalau Petrus bicara tentang upah dunia, bicara tentang upah secara surgawi, kita akan punya saudara-saudara seiman, kita akan punya keluarga besar di dalam kerajaan Allah, betul ya? Nah, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, itu ya lagunya ya. Nah, nanti saudara lanjutkan sendiri. Nah, lalu kemudian di ayat yang ke-32 sampai ayat 34 itu bicara khusus tentang penderitaan Tuhan Yesus di Yerusalem. Nah, anehnya Tuhan Yesus itu menyelipkan ya topik penderitaan itu di antara dua percakapan, dua topik upah dan kedudukan ya. Jadi ada diselipkan ya. Berarti ini sangat penting. Bicara tentang upah, bicara tentang pelayanan, ini ada urusannya juga dengan penderitaan yang Tuhan Yesus nanti akan terima di Yerusalem. Lalu kemudian bicara juga nanti di dalam perikop yang selanjutnya adalah tentang kedudukan, tentang pelayanan, tentang posisi, tentang pride, tentang who I am. Ya, ini permasalahan ego lagi, ya, permasalahan ego. Ya. Lalu kemudian ayat yang ke-46 sampai 52, ya, Markus pasal 10 ini ditutup dengan satu perikop penyembuhan Bartimeus yang buta. Nah, yang menarik adalah kenapa penulis Markus itu menutup pasal yang ke-10 ini dengan kisah si buta yang disembuhkan. Sebenarnya ini satu praktek nyata buat murid-murid. Ya. Ini pelatihan langsung kepada murid-murid. Kalau Bartimeus yang buta aja disembuhkan, mungkin Tuhan Yesus mau berkata demikian. Hei kamu yang melek, jangan dibutakan oleh dunia. Hei kamu yang melek, jangan dibutakan. Kamu yang sudah ikut Yesus, jangan dibutakan dengan hal-hal materi, dengan hal-hal posisi, dengan hal-hal harta, dengan hal-hal dunia. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Makanya ketika dia membahas di ayat yang ke-42 sampai 45, dia mengatakan bahwa kamu tahu ya bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya itu dengan keras. Betul ya? Dunia itu menjalankan kehidupan itu dengan keras. Ada satu istilah ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Makanya Jaime pindah ke Bandung. Nah, persaingan di sekolah itu juga tegang. Betul kan ya? Jadi kalau kita sekolah ya, sekolah itu disuruh belajar ya, sampai mati-matian, sampai malam gitu ya, bahkan sampai SKS ya, sistem kebut semalam. Terus udah gitu
dimasuk ke universitas juga sama, ya. Kita juga bersaing, berpacu dengan musuh-musuh kita, dengan saingan-saingan kita di kampus. Dunia kerja lebih parah lagi, ya. Politik di kantor itu sangat kejam, ya. Kita itu bukan lagi bersaing, tapi kita udah sikut kanan, sikut kiri, kalau perlu injek ke bawah supaya kita bisa naik ke atas. Ya, begitu ya. Itu dunia kerja kan. Nah, untuk mendapatkan posisi yang teratas, kita rela membayar harga. Ya, segala segala cara itu dihalalkan, ya, membayar sogokan, politik jalur belakang, jelek-jelekin orang supaya kita dinilai baik, ya. Nah, tujuan kita itu supaya kita dipromosikan untuk jabatan yang kita incer. Karena dunia itu sangat keras. Dunia itu berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada murid-muridnya. Dunia sangat keras, tetapi berbeda dengan anak Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Ya. Lalu kemudian di ayat yang ke-43 Tuhan Yesus lanjutkan, tidaklah demikian di antara kamu. Kita itu berbeda dengan dunia. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara, kalau dunia mengajarkan kepada kita bahwa hierarki kekuasaan dan kepemimpinan itu seperti piramida, ya. Dari bawah besar, makin lama mengerucut ke atas, makin lama makin kecil. Kekuasaan dan prestise yang kita bangun agar kita itu mencapai posisi yang paling atas, begitu ya. Tapi dalam kerajaan Allah piramidanya itu justru terbalik. Piramidanya justru terbalik. Ada seorang yang disebut sebagai seorang teolog perjanjian baru, namanya itu Richard Lansky. Ya. Dia mengatakan bahwa God's great men are not sitting on top Kok hilang suaranya? Ah, Sebentar ya, mungkin Pak Jem ada gangguan di internetnya sebentar ya. Sorry, minta maaf. Ya, ini sinyalnya come and go. Kita lanjut ya. Ya, jadi terjemahan bebasnya adalah anak-anak Tuhan yang hebat itu tidak duduk, ya, tidak berada di atas orang-orang yang lebih kurang, ya. Tapi mereka justru itu memikul, ya, orang-orang yang lebih kurang itu di atas punggung mereka. Ya, jadi Tuhan Yesus tuh berkata bahwa mau jadi terhormat, ya, syaratnya itu cuma yaitu melayani, ya, menjadi hamba. Ya. Orang yang terhormat itu tidak duduk, ya,
untuk menerima pelayanan dari orang lain. Tetapi sebaliknya, orang yang terhormat itu adalah melayani. Ya, jadi orang yang terhormat dalam pandangan Tuhan Yesus adalah orang yang rela menjadi seorang pelayan. Dan dengan cara inilah cara yang berkenan di hati Tuhan. Jadi kata pelayan itu adalah ya sebenarnya simple, ya, melayani, ya, mulai dari rumah kita, mulai dari kamar kita, mulai dari mungkin meja kita sendiri. Ya, jangan kita bicara melayani di gereja kalau rumah kita itu belum rapi. Ya, kita rapihkan dulu yang di dalam dulu, ya, baru kita bisa melayani hal yang di luar. Ya, jadi kalau melayani hal yang simple-simple, yang sepele-pele seperti menyapu, mengelap, mengepel, itu satu hal yang simple. Ya, kita nggak perlu sekolah khusus, kursus, ngeles gitu ya untuk nyapu, untuk ngelap, untuk ngepel. Ya, pertanyaannya adalah mau nggak kita mengerjakan hal-hal tersebut? Kita memerlukan yang namanya kerendahan hati, penyangkalan diri, menganggap diri itu tidak penting, melepaskan ego kita, seperti unta melepaskan bawaannya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya adalah, bisa nggak? Jawabannya, bisa. Pertanyaan selanjutnya adalah, kok bisa? Karena sudah pernah ada contohnya, sudah ada teladannya. Siapa? Tuhan Yesus. Filipi 2 mengatakan bahwa dia yang setara dengan Allah tidak menganggap kesetaraan atau kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah kita saling rendah hati, seorang menganggap yang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, pertanyaannya adalah ketika kita melayani, apakah kita mau upah atau pujian itu berasal dari mana yang kita mau terima? Apakah upah dan pujian dari dunia yang sementara, maka upah dan pujian dari dunia itu juga sementara. Tetapi kalau kita mau menerima pujian upah dari surga, maka itu adalah sesuatu hal yang kekal adanya. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Ya. Ini merupakan satu kehormatan dari siapa? Dari Allah. Barang siapa melayani aku, dia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Ya, seperti seorang ajudan ya yang mengikuti kemana pimpinannya. Nah, itulah kita. Nah, kita menjadi ajudannya Tuhan Yesus. Yang menjadi ajudannya Jokowi aja udah bangga luar biasa. Apalagi menjadi ajudannya Tuhan Yesus. Ditambah lagi dengan statement, ia akan dihormati Bapa. Yang melayani akan dihormati Bapa. Satu pujian, satu penghormatan dari dunia adalah sesuatu hal yang semu, yang sementara. Ya, tetapi pujian penghormatan dari Allah itu adalah real, kekal adanya. Ya, jadi upah dan keviralan dari Allah itu everlasting. Ya, melayani Allah adalah sebuah kehormatan. Bagaimana kita boleh melayani di masa yang akan datang, melayani bukan hanya di gereja, melayani di rumah, melayani di manapun kita berada. Ya, itu boleh menjadi satu tugas, tanggung jawab, bahkan privilege buat kita, hak istimewa, kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Melayani Dia adalah kehormatan bagi kita. Saya akan menutup renungan firman Tuhan dengan sebuah ayat ya, kita kenal ya, kita udah sering kenal ayat Yohanes 3
ayat yang ke-16. Itu bicara tentang ketaatan dan juga pengorbanan dari Kristus, ya, ketaatan dan juga pengorbanan dari Kristus, ya. Tetapi ya, apakah kita tahu ya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16, ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa demikianlah, ya, demikianlah, ya, kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya. Jadi biarlah kita boleh melayani Tuhan, ya, kita melayani masa depan di waktu-waktu yang akan datang. Konsep pelayanan kita semakin hari semakin diperbaiki, diperbaharui, dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Minta dengan kasih, Bapak Hernadi, Penatua Hernadi boleh menutup kita di dalam doa. Yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami diberi kesempatan terus untuk belajar akan firman-Mu. Kami boleh merenungkan firman-Mu tentang bagaimana seharusnya kami memiliki sikap hati yang benar di dalam kami melayani. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh melayani bukan hanya untuk kami untuk menerima upah daripada Tuhan atau apapun juga, berkat apapun juga daripada Tuhan, tapi biarlah kami boleh disadarkan bahwa kami melayani karena Tuhan sendiri sudah meneladani di dalam kehidupannya yang telah melayani umatnya di muka bumi ini. Terima kasih untuk perenungan firman-Mu, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan jadikan kami berkat sehingga kami melalui firman yang kami dengar, kami bisa mewartakan kembali apa yang kami dengar, dan kami boleh melakukan apa yang kami dengar untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pada Pendeta Jempati Mahu yang sudah membawakan firman Tuhan, yang kembali mengingatkan kita ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat tebusannya, bahwa kita harus meneladani Tuhan, kita harus melayani, dan bukan dilayani, kita harus mencari kesukaan dari Tuhan kita, kesenangan dari Tuhan kita, dan bukan mencari kesukaan atau pujian dari dunia ini yang sifatnya hanya sementara ya. Setelah ini kita akan mendengarkan sebuah pujian sebelum kita akan masuk dan mendoakan beberapa pokok-pokok doa. Apakah ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin didoakan, atau mungkin ada rekan saudara-saudara yang ingin didoakan pada malam hari ini? Untuk Febe. Oh ya, untuk mamanya Cifebe ya, Tante Ana ya, yang Iya, meninggal tadi. sama Febe. Ya, Tante? Sama Cifebe-nya kok, sekeluarga kok. Oh ya, betul, oke. Ya, jadi kita akan berdoa untuk Cifebe yang sedang berduka, di mana tadi sore pukul 17.30 mamanya meninggal dunia di usia 94 tahun ya. Nanti kita akan doakan di pokok doa yang terakhir supaya Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan bagi Cifebe dan keluarga yang ditinggalkan oleh mama tercinta. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu, saudara sekalian yang ingin didoakan? Mungkin ada pergumulan, mungkin ada sesuatu apa yang ingin didoakan? Kalau mungkin belum ada, atau mungkin ada nanti yang teringat, bisa chat ya, bisa ketik di chat, mungkin ke saya pribadi, atau mungkin ke Pak Jem, apa-apa yang mungkin ingin didoakan ya. Sebelum kita akan berdoa, kita akan mendengarkan sebuah pujian, kita juga menyanyi, apakah kita bisa menyanyikan lagu ini, itu Pekerja Kristus yang Mulia.
cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang bekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, terima kasih untuk pujian yang sudah sangat menguatkan kita ya, bahwa kita bukan pekerja sembarang pekerja, tapi kita adalah pekerja yang sungguh-sungguh Tuhan pilih untuk melayani Yesus yang mulia. Oke. Kita akan masuk pada pokok-pokok doa. Untuk pokok doa yang pertama, yang pertama kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan bersyukur pada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, di masa pandemi ini. Mungkin kita semua sudah tahu ya bahwa per tanggal 2 Juli sampai tanggal 20 Juli, pemerintah akan memperlakukan PPKM Mikro, di mana semua kantor harus bekerja 100% dari rumah, WFH ya, work from home ya. Hanya industri-industri yang sifatnya esensial yang boleh buka 50% bekerja di office, sementara 50% di rumah, dan industri yang kritikal seperti mungkin toko-toko obat, farmasi, kemudian pom bensin, itu yang boleh buka 100% ya. Mari kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, dan kita bersyukur kalau kita diberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan oleh Tuhan
masih ada keluarga yang mengasihi kita, teman-teman. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah segala sesuatu yang kesulitan yang kita hadapi. Untuk pokok doa yang pertama ini, minta dengan kasih Penatua Kristinawati Elias untuk memimpin kita di dalam doa ya, doa yang pertama ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang pertama ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena kami sampai saat ini masih Tuhan percayakan untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Dan kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, atas anugerah dan kemurahan daripada Tuhan, bahwa kehidupan kami selama masa pandemi ini, karena Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bersekutu bersama saudara seiman pada saat ini, pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan membimbing kami di dalam setiap langkah perjuangan hidup kami ini. Dan kami pun bersyukur Tuhan, sebab kasih setia Tuhan yang terus melimpah atas hidup kami setiap hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami lakukan, baik itu di dalam perkataan, baik itu dalam pikiran dan perbuatan kami, sehingga seringkali mendukakan hati Tuhan. Biarlah kami dapat senantiasa menyerahkan hidup kami pada saat sekarang dan pada masa yang akan datang, agar kami beroleh hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Penatua Ya, sama-sama. Elias untuk doanya. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa. Kita berdoa untuk pemerintah Indonesia ya, yang dalam menangani masalah pandemi ini. Seperti kita tahu bahwa pemerintah Indonesia sudah berusaha keras untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Tapi begitu banyak kendala, begitu banyak tantangan, begitu banyak halangan ya, di mana masyarakat masih belum bisa berdisiplin untuk melakukan 5M, masih mungkin setiap hari ketika kita keluar rumah kita masih melihat orang-orang yang masih tidak memakai masker, orang-orang mungkin masih mengobrol, makan bersama tanpa menggunakan masker. Jadi mungkin sulit ya bagi kita berpikir kapan ini kita bisa lepas dari COVID ini. Kemudian juga ketika pemerintah sudah mengorder begitu banyak vaksin-vaksin gitu ya untuk disuntikan kepada masyarakat, masih banyak masyarakat khususnya di daerah-daerah pelosok-pelosok yang masih tidak mengerti, yang masih ketakutan untuk divaksin. Ada mungkin yang sudah divaksin yang pertama, tapi kemudian ketika vaksin kedua itu mereka tidak balik lagi, jadi cuma 1 kali saja, jadi tidak efektif gitu. Atau mungkin juga ada orang-orang yang ketakutan sampai harus, seperti saya lihat kemarin di Jawa Timur, sampai harus diberikan hadiah, diberikan door prize gitu. Kalau divaksin bisa dapat door prize, nanti ada hadiahnya berupa seekor sapi, kambing, domba, ayam gitu, karena saking takutnya mereka, jadi mereka harus diiming-imingi sesuatu gitu ya. Mari kita berdoa supaya orang-orang masyarakat Indonesia khususnya Tuhan berikan kesadaran, mereka mau bersedia divaksin terlepas dari vaksin jenisnya apa yang diberikan, mereka mau menerimanya dan menerimanya 2 kali dengan penuh keberanian, dan kita berdoa supaya sungguh-sungguh vaksin yang diberikan ini yang pertama kepada lansia, sekarang juga sudah diberikan kepada yang pralansia ya, umur 18 sampai 59, itu supaya bisa sampai di setiap daerah pelosok, dan sungguh-sungguh setiap orang memiliki imun yang baik, sehingga akhirnya terbentuk suatu herd immunity, dan sungguh-sungguh kita bisa terlepas dari pandemi COVID-19 ini ya. Untuk pokok doa yang kedua ini minta dengan kasih Penatua Giar Hartati atau Oma Yayang untuk memimpinnya. Ya, mari kita bersama-sama satukan hati. Kita akan berdoa untuk pokok doa yang kedua ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, jika sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Engkau di dalam persekutuan doa pada malam hari ini, bersama-sama dengan teman-teman di GKI Kanaan. Meskipun saat ini kami masih bersekutu melalui online. Karena pada masa-masa sekarang ini ya Bapak, di Indonesia, khususnya di daerah Bandung, Kota Bandung, Jawa Tengah, Jakarta,
atau daerah Jawa dan Bali, masih banyak orang-orang yang mengalami sakit kena virus COVID-19 ini. Kiranya pemerintah Indonesia dapat menangani pandemi dan masyarakat Indonesia dapat bekerja sama untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan memakai masker dengan benar dan menuruti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Untuk para medis yaitu dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit, kiranya Tuhan yang berikan kekuatan ekstra kepada mereka dalam merawat para pasien agar mereka tetap kuat dan sehat di masa-masa sekarang ini. Orang-orang yang mengalami sakit dan isolasi mandiri, kiranya Tuhan juga yang melawat dan memberikan jamahan kesembuhan agar mereka juga dapat berhati-hati dalam membuang sampah-sampah alat-alat kesehatan yang sudah mereka pakai untuk dibuang dengan benar agar tidak terjadi penularan-penularan. Ya Bapak, untuk vaksinasi yang sudah dilakukan di Indonesia, untuk para lansia, untuk pralansia, untuk anak-anak muda, agar dapat dijalankan sampai ke daerah dan sampai ke pelosok-pelosok. Dan kiranya vaksin yang dilakukan dan diberikan kepada masyarakat mau diikuti dengan sadar dan patuh oleh masyarakat, agar semua masyarakat Indonesia menjadi sehat, mempunyai imun yang kuat, sehingga penularan dapat berkurang. Dan untuk semua itu, kami hanya dapat memohon untuk belas kasihan dari Tuhan, agar virus ini boleh cepat lenyap dari muka bumi ini ya Bapa. Hanya dengan kuasa-Mu. Saat ini orang-orang yang sakit banyak membutuhkan ventilator, oksigen. Kiranya pemerintah juga dapat sigap dalam menangani kekosongan oksigen ini. Kami yang sekarang ini dalam keadaan sehat, dapat bernafas dengan bebas, itu semua adalah kasih dan anugerah dari Tuhan saja. Supaya kami menyadari akan kasih dan anugerah dari Tuhan untuk dapat hidup dengan benar dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu ini. Doa dan permohonan ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih untuk Penatua Giar Hartati yang sudah memimpin kita di dalam doa pokok doa yang kedua. Untuk selanjutnya untuk pokok doa yang ketiga, kita juga berdoa ya untuk gereja-gereja di Indonesia yang masih melakukan ibadah online, termasuk gereja kita itu GKM Jembatanaan. Juga gereja-gereja lain yang selama ini sudah membuka ibadah secara onsite, tapi dengan peraturan PKM Mikro yang terbaru ini, semua gereja, semua ibadah harus dilakukan di rumah masing-masing dan tidak boleh dilakukan secara onsite. Kita doakan supaya setiap jemaat terus-menerus tetap bersemangat, jemaat terus-menerus disiplin, jemaat terus-menerus rindu mengikuti setiap ibadah-ibadah online yang dilaksanakan meskipun di dalam segala keterbatasan, untuk mereka sungguh-sungguh tetap merasakan kehadiran Tuhan, mereka sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam masing-masing, mereka boleh terlibat aktif di dalam setiap ibadah online yang diadakan, bukan menjadi penonton-penonton ibadah saja. Kita juga doakan untuk setiap hamba-hamba Tuhan, setiap tim dari multimedia yang sudah bekerja keras. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pertolongan sehingga boleh bisa mempersiapkan ibadah online yang baik, yang semakin hari semakin membuat setiap jemaat bisa bersemangat beribadah. Dan kita juga doakan untuk jaringan internet yang teknologi yang sudah Tuhan berikan pada kita supaya boleh berlangsung dengan baik itu pada waktu upload, pada waktu setiap jemaat juga beribadah online, supaya semuanya boleh berlangsung dengan baik, dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini boleh terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita mau serahkan seluruh keberadaan kita pada Tuhan. Untuk doa yang ketiga ini, minta dengan kasih Penatua Hernadi Tansil untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Yuk kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini, kalau di mana kami memiliki keterbatasan untuk kami boleh beribadah secara fisik,
tapi Tuhan sudah membuka satu ladang pelayanan baru, suatu cara yang baru, di mana kami boleh terus beribadah walau secara online. Kami bersyukur karena untuk setiap apa yang sudah teknologi yang sudah tercipta ya Tuhan, sehingga ketika pandemi ini berlangsung, kami tidak memiliki halangan sedikit pun juga untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk gereja-gereja yang saat ini kembali mengadakan ibadah online. Kalau di beberapa minggu sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya ada banyak gereja yang sudah melakukan ibadah fisik, tapi saat ini kembali ketika semua gereja-gereja melakukan ibadah online, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah seluruh persiapan yang dilakukan, seluruh usaha-usaha yang dilakukan untuk kembali beribadah secara online itu boleh dipersiapkan oleh setiap gereja-gereja secara benar ya Tuhan, secara baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami yang sampai saat ini juga kami masih terus melakukan ibadah secara online. Biarlah Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada tim multimedia, kepada para hamba Tuhan, kepada kami semua pekerja Tuhan, agar kami boleh memberikan satu pelayanan ibadah yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang benar-benar berkualitas walaupun secara online. Kami berdoa Tuhan akan memberikan kreativitas kepada kami yang mempersiapkannya. Tuhan akan memberikan kesehatan kepada orang-orang yang ada di balik layar yang mempersiapkan ibadah online ini, termasuk hamba Tuhan yang harus terus berkhotbah, harus melakukan rekaman. Biarlah Tuhan yang akan tolong sehingga semuanya Tuhan pimpin, sehingga minggu demi minggu kami boleh meningkatkan kualitas ibadah kami, sehingga ibadah kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, biarlah mereka juga tidak bosan untuk beribadah secara online, tapi mereka juga boleh terus diberikan kerinduan untuk beribadah secara benar di hadapan Tuhan. Tidak sekedar menonton sebuah ibadah, tapi biarlah ketika mereka beribadah, mereka boleh sungguh-sungguh beribadah sebagaimana mereka beribadah secara onsite di gereja ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan akan tolong juga untuk sarana-sarana yang kami butuhkan untuk ibadah online, baik itu internet, Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati untuk setiap gadget kami masing-masing, sehingga semuanya itu boleh dipakai untuk kami boleh melakukan ibadah online dengan baik. Kami juga teringat Tuhan untuk teman-teman kami, untuk rekan-rekan kami, untuk opa, untuk oma, yang mungkin kesulitan sampai saat ini masih kesulitan untuk beribadah secara online. Kami berdoa biarlah gereja juga boleh ikut memikirkan cara yang terbaik bagaimana mereka harus beribadah, karena mereka memiliki keterbatasan baik itu dalam menggunakan gadget atau dalam hal apapun juga, sehingga ketika kami semua bisa beribadah secara online, para lansia, para opa oma, para mereka yang memiliki keterbatasan di dalam teknologi itu boleh juga terus beribadah walaupun tidak harus hadir secara fisik di gereja. Terima kasih, kami mau serahkan untuk semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah online kami ini Tuhan boleh terus semakin hari boleh semakin ditingkatkan baik secara kualitas, dan melalui ibadah ini nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Penatua Hernadi Tansir yang sudah memimpin pokok doa yang ketiga. Selanjutnya untuk pokok doa yang keempat, kita akan berdoa untuk anak-anak kita ya yang saat ini sedang liburan sekolah karena tahun ajaran 2020-2021 sudah berakhir dan memasuki liburan sekolah. Kita juga berdoa untuk setiap anak-anak kita yang sedang liburan. Mungkin biasanya ketika liburan identik dengan pergi bertamasya ya, pergi berlibur, entah itu keluar kota, entah itu mungkin beberapa yang ada kesempatan ke luar negeri untuk melepas kepenatan dan refreshing ya untuk pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam masa-masa ujian, penilaian akhir tahun. Dan saat ini mereka tidak bisa ya, karena kondisi seperti ini kita dihimbau oleh pemerintah untuk stay at home ya, untuk tetap di rumah. Kita di dalam segala euforia anak-anak yang ingin berlibur, kita harus meredam, kita harus memberikan penjelasan, memberikan pengertian pada mereka, supaya mereka bisa tetap bertambah di rumah, mereka tetap tidak bepergian, dan juga bisa tetap berinteraksi di dalam rumah dengan berkreasi, melakukan apapun yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu liburan ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang keempat ini, dan saya akan memimpin pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan, perlindungan, kasih, dan pimpinanmu, sehingga anak-anak kami sudah
Tuhan mampukan, sudah Tuhan lewatkan dalam masa pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 Tuhan. Meskipun anak-anak kami selama 1 tahun ini harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online, mereka tidak dapat pergi lagi ke sekolah seperti biasa, bertemu, memberikan salam kepada gurunya, mereka tidak bisa memberikan sapaan kepada teman-temannya, saling berinteraksi, bercanda tawa, bermain-main Tuhan di sekolah, saling mengasihi. Tetapi karena situasi pandemi COVID ini, anak-anak kami semua Tuhan harus belajar di rumah Tuhan. Mereka tidak lagi dapat bersosialisasi, mereka tidak dapat lagi bertemu dengan teman-teman mereka. Dan juga Tuhan khususnya untuk anak-anak kami yang mungkin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, anak-anak yang masuk ke SD, dari TK atau ke SMP dari SD ataupun SMA dari SMP Tuhan, mereka tidak pernah bertemu dengan teman-teman mereka yang baru, dan pada 1 tahun ini mereka tiba-tiba harus naik ke tingkat yang lebih tinggi Tuhan. Tuhan, di tengah segala keterbatasan, di tengah segala sesuatu yang kami alami ini, kami ucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberikan teknologi di mana anak kami boleh belajar secara online, dan di dalam segala keterbatasan ini Engkau menyertai sehingga anak-anak kami boleh menyelesaikan Tuhan 1 tahun belajar ini Tuhan, dan akan memulai ajaran yang baru di tahun 2021-2022. Tuhan, di tengah-tengah masa liburan ini kami berdoa Tuhan, mungkin anak-anak kami juga merasa boring, anak-anak kami merasa tidak nyaman, mereka merasa kesal Tuhan, karena selama ini sudah 1 tahun mereka tidak bisa sering keluar rumah, mereka tidak bisa berlibur, dan saat ini ketika mereka harus berliburan Tuhan, tidak sekolah, mereka pun tidak bisa pergi kemana-mana Tuhan, khususnya di tengah kondisi COVID yang semakin merajalela, mengganas, mencekam di saat ini. Tuhan yang akan menolong, memberikan satu pengertian kepada anak-anak kami, berikan pada mereka satu pemahaman yang benar bahwa mereka bisa mengerti Tuhan kondisi seperti ini, mereka tidak mungkin merengek memaksakan untuk pergi liburan, dan Tuhan berikan pada orang tua ya Tuhan kami semua untuk bisa memikirkan dengan kreatif bagaimana cara mengisi liburan anak-anak kami Tuhan, sehingga ketika anak-anak kami berlibur, mereka tidak bisa pergi keluar rumah, mereka kami boleh tetap bisa bermain dengan orang tua di rumah, memikirkan berbagai macam cara, mungkin bermain board game Tuhan, atau mungkin mereka memikirkan untuk memberikan satu kuis, memberikan satu permainan dengan hadiah supaya anak-anak kami Tuhan bisa tetap tenang, tetap menikmati masa liburan mereka meskipun tidak dapat keluar rumah Tuhan. Kami percaya di tengah segala kesetresan, orang tua harus mengajar anak selama 1 tahun belakangan ini, kesibukan orang tua yang harus bekerja juga harus mengajar anak Tuhan, berikan pada setiap orang tua ketabahan, berikan pada setiap orang tua kerendahan hati, penghiburan, supaya kami semua juga tetap bersabar Tuhan, tetap bertabah di dalam segala kondisi seperti ini. Kami semua tetap mau Tuhan menggunakan masa-masa ini untuk lebih dekat dengan anak-anak kami. Mungkin di masa-masa sebelum COVID ini, para ayah, para keluarga sibuk bekerja di luar rumah dan pulang ketika anak-anak sudah tidur, atau mungkin anak-anak sudah di luar rumah sehingga tidak dapat berinteraksi dengan anak kami. Tolong ibu juga Tuhan yang mungkin sibuk, yang wanita karir sibuk di luar rumah, ngantor, atau mungkin yang punya toko, punya usaha juga susah Tuhan untuk memiliki waktu untuk berinteraksi. Tapi dengan masa COVID ini Tuhan akan tolong, kiranya Tuhan akan pulihkan hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, juga mertua menantu, adik kakak ipar Tuhan, yang memang Tuhan izinkan satu rumah supaya di dalam masa-masa ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi hal-hal yang buruk, tidak terjadi perceraian, tidak terjadi keributan, tapi seluruh anggota keluarga kembali lagi Tuhan, dikembalikan kepada fungsi keluarga yang Tuhan sudah ciptakan pada awalnya untuk bisa menjalankan perannya seperti semula. Tuhan berikan pertolongan, kemampuan bagi kami semua boleh tidak menjadi orang-orang yang egois, kami semua tidak menjadi orang-orang yang mengutamakan keegoisan kami semua boleh mementingkan orang lain Tuhan, mementingkan diri orang lain lebih dari diri kami Tuhan. Khususnya ketika kami sudah mendengar firman Tuhan di malam hari ini, kami boleh melayani Tuhan, bukan ingin dilayani di depan berkeluarga kami pada saat ini. Tuhan tolong kami Tuhan, kami bisa melewati masa-masa liburan ini dengan pertolongan Tuhan, sehingga ketika nanti dimulai masa pelajaran yang baru, kalau tidak salah di tanggal 20 Juli Tuhan, setiap anak-anak kami boleh kembali disedarkan, mereka boleh memulai masa pembelajaran di tahun ajaran yang baru 2021-2022 dengan pertolongan Tuhan. Oh Tuhan, kalau boleh Tuhan, kami mohon dengan segala kerendahan hati, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan bermurah hati, dan kalau Tuhan berkehendak, biarlah Tuhan tolong supaya dalam 2-3 minggu ini Tuhan, di dalam kasih anugerah pertolongan yang mujizat yang Tuhan bisa dan Tuhan mampu untuk lakukan, kiranya Tuhan tolong supaya COVID ini Tuhan, case-nya Tuhan makin hari kasusnya makin merendah Tuhan, sehingga sungguh-sungguh nanti kalau boleh, kalau Tuhan izinkan, anak-anak kami boleh kembali
bersekolah dengan tatap muka Tuhan, meskipun mungkin tidak bisa full setiap hari selama beberapa jam, tapi at least mereka boleh datang ke sekolah, mereka bisa melihat, oh ini benar sekolah saya. Mereka kadang-kadang bingung Tuhan ketika mereka melihat sekolah, apakah ini benar sekolah saya? Karena anak-anak kami tidak pernah bersekolah di gedung sekolah itu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, bagi kami juga Tuhan, biarlah Tuhan berikan pada kami tetap percaya, tetap bertabah, dan tetap berharap pada saja Tuhan. Seharusnya Tuhan jadi sama hidup. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk yang pokok doa yang kelima, yang terakhir, saya akan kembali bertanya apakah ada di antara Bapak Ibu yang mungkin ingin didoakan selain dari Cifebe ya yang akan kita doakan, apakah ada mungkin jemaat yang sakit, jemaat yang membutuhkan dukungan doa di dalam pergumulan dengan masalah mungkin kesehatan, dengan masalah mungkin yang lain-lainnya, membutuhkan pekerjaan atau pasangan hidup, mungkin ada sebelum kita akan berdoa bersama-sama. Lause Lili. Oke, Lause Lili ya, kita doakan juga sama-sama. Jadi kita akan doakan Lause Lili, kesehatannya, juga Om Agus ya, Om Agus dan juga kesehatannya juga Cifebe yang baru ditinggalkan oleh Mama tercinta pada tadi sore pukul 5.30. Berumah Bapak di surga, kita doakannya Tuhan berikan kekuatan, pengharapan, penghiburan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, minta dengan kasih Penatua Antonius Ivantanardi. Kokingking apakah hadir? Ada hadir. Oke, minta tolong Kokingkingnya untuk mendoakan jemaat-jemaat kita yang sakit, yang mungkin di dalam pergumulan kesehatan, pergumulan permasalahan kehidupan, juga khususnya tadi Lause Lili ya, Om Agus, juga Cifebe yang tadi mamanya meninggal pada pukul 5.30 sore ini. Kita minta Kokingking untuk memimpin dalam doa ini sekaligus menutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang lemah tubuh. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan Bapak, Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami, sehingga pada hari ini kami masih dapat bersama-sama berkumpul melalui persekutuan doa ini, walaupun tidak bertatap muka, tapi kami yakin ya Tuhan, kami satu dengan yang lainnya saling memperhatikan dan saling mendoakan. Kami bersyukur untuk teknologi yang kian maju, sehingga kami walaupun terbatas tidak dapat berkumpul, tapi kami masih dapat berelasi, bercakap-cakap melalui media online ini. Kami berdoa ya Tuhan pada malam hari ini secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh. Kami berdoa untuk Lause Lili yang sampai saat ini masih bergumul dalam kesehatannya. Kiranya jamahan-Mu terus mau menyembuhkan dari sakit penyakitnya ya Tuhan. Untuk Om Agustan juga, kiranya juga Tuhan menjamah setiap keluhan-keluhan, setiap apa yang terjadi dalam dirinya, dalam tubuhnya, kiranya Tuhan juga yang mau menjamahnya sehingga terlepas dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Nana yang dalam masa pemulihan untuk operasi matanya, kiranya Tuhan juga terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah dari hari ke hari Tuhan tambahkan kesehatan yang baik, sehingga pemulihan daripada matanya juga dapat bisa lebih cepat kembali ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Mama daripada Evi, kiranya Tuhan juga yang mau terus memberikan kekuatan dan kesehatan dalam pemulihan dari sakitnya. Kiranya Tuhan juga terus memimpin dan menyertai baik obat-obat yang diminumnya maupun setiap terapi-terapi yang dilakukan dapat memberikan kesembuhan bagi mamanya Evi ini. Kami berdoa juga untuk saudara kami terkasih yang saat ini sedang berduka dari CPB dan keluarga yang telah ditinggalkan oleh mamanya yang tercinta. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan dari setiap anggota keluarga ini, sehingga mereka dapat bersandar penuh kepada Tuhan untuk dan
dikuatkan imannya oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua, kiranya Tuhan juga terus memimpin dan menyertai kehidupan kami, kesehatan kami di masa pandemi COVID ini, berikan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga kami ketika harus berpergian, kami juga diluputkan dari segala virus COVID ini. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu ini, sehingga kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga dapat bersama-sama berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain. Biarlah kasih setiamu Tuhan yang tidak berkesudahan terus melingkupi kami semua. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah. Kiranya Tuhan juga terus memimpin dan menyertai ke istirahat kami malam hari ini dan kembali esok dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Bapak. Doa ini kami panjatkan hanya dari dalam nama-Mu saja, Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ko King untuk Sama. doanya. Demikian teman-teman sekalian, kita mengucap syukur untuk teman-teman yang sudah bisa hadir. Kiranya persoalan doa di malam hari ini boleh memberikan kita kekuatan untuk kita terus melakukan hadir di dalam kehidupan kita pribadi, kita terus mau melayani Tuhan, kita mencari kesenangan Tuhan, kita mencari pujian dari Tuhan dan bukan mencari pujian untuk kesenangan dari manusia. Dan biarlah kita terus mengingat untuk setiap rekan-rekan kita yang membutuhkan doa, kita doakan terus-menerus, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kita dan waktunya tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu awal, dan juga dia tidak pernah terlambat, dan waktunya selalu tepat senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, God bless. Malam. Selamat Makasih. malam, Tuhan berkati. Terima kasih semuanya ya. Doa-doanya berkati. Terima Terima kasih. kasih, Teman, Pak thank Dim. you. Tuhan berkati. Makasih Pak Terima Dim, kasih Ko semua. King, Pak Terima Gus, kasih. semua. Sama-sama. Thank you semuanya ya. Yuk, Tuhan semua. berkati. Makasih. Bye malam. Yuk, terima kasih. Tuhan berkati ya, sehat-sehat ya. Ya, Pak Dim. Ya, makasih. Amin. Yes. Thank you Pak Jem. Oke. Selamat malam. Malam semuanya. Matem kungkung. Malam semua ya. Sehat-sehat semua. Sehat. Bye-bye. Oke. Sampai ketemu besok lagi. Ya, Tuhan berkati Kung, sehat-sehat. Halo. Pak Agus, thank you. thank you Pak Jem. Dadah. Firman Tuhannya ya. Tuhan berkati. Oke. Bye. Bye. Tuhan berkati ya, istirahat ya. Oke, bye semua. Om Hate, thank you. Sama-sama, thank you Pak James semua.